Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinda Cantika Rahma dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, jurusan S1 Keperawatan. Tujuan saya hadir pada hari ini adalah ingin memberikan sedikit penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat kepada ibu-ibu semua. Adapun topik yang nanti akan saya bahas 10 menit ke depan kurang lebih mengenai hidup sehat pada lansia dengan hipertensi. Nanti ini akan saya bagikan kepada ibu-ibu supaya ibu-ibu bisa lihat lebih jelas lagi. Begitu saya bagikan ya Bu, bisa dilihat Ibu. Mari kita mulai penyuluhan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ibu-ibu di sini ada yang udah tahu belum apa itu hipertensi? Saya. Apa itu Ibu? Silakan. Tekanan darah. Iya bener banget, jadi hipertensi itu disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Jadi kondisi di mana seorang itu memiliki tekanan darah tinggi di atas normal, yaitu di atas 140/90. Nah, hipertensi ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Kenapa? Karena hipertensi ini juga dia bisa nyebabin komplikasi penyakit lainnya. Nah, apa aja sih penyakit lainnya tuh maksudnya? Ada penyakit jantung, stroke, dan ginjal. Nah, kalau udah gitu, tahu nggak sih kira-kira penyebabnya apa aja? Nah, yang pertama itu penyebab dari hipertensi adalah faktor keturunan. Iya, faktor keturunan bisa menjadi penyebab hipertensi. Jadi, ketika ayah atau ibu sebelumnya itu pernah mengalami penyakit hipertensi, maka anaknya yang ini beresiko terkena hipertensi juga karena adanya pengaruh genetik ya. Terus yang kedua itu adanya kurang olahraga. Nah, ini pasti banyak banget orang yang mungkin jarang olahraga karena malas juga mungkin. Padahal ketika kita jarang olahraga, tubuh kita jarang gerak, itu bisa ningkatin tekanan darah tinggi kita. Terus yang ketiga ada stres. Nah, ini terlalu banyak pikiran, terlalu diambil pusing, terlalu stres, terlalu memikirkan sesuatu yang berlebihan, itu juga bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Terus adanya pola makan. Pola makan di sini saya yakin ini paling susah banget hindari karena banyak banget sebenarnya makanan yang enak-enak yang justru malah ningkatin darah tinggi. Contohnya kayak apa? Jeroan, durian. Ibu pada suka kan? Nah, itu malah bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Nah, nanti untuk makanan ini kita akan bahas lebih lanjut setelah ini ya. Oke. Nah, ibu-ibu, adapun tanda gejala yang dialami pasien hipertensi itu, yang pertama dia merasakan sakit kepala atau pusing. Terus juga yang kedua adalah gampang marah, gampang emosi, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, hal kecil doang dia marah. Tuh. Terus pegal di bagian bahu, terus juga dia nggak nafsu makan dan sulit tidur. Tanda-tanda dan gejala tadi itu patut dicurigai ya Bu ya. Terus kira-kira ada nggak sih cara untuk mencegahnya? Ada, yaitu yang pertama yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadi hipertensi adalah rutin berolahraga. Nah, coba ibu-ibu masih pada suka olahraga gak nih? Jarang. Jarang? Wah, sayang banget ya. Padahal olahraga itu penting banget. Kenapa? Karena biar tubuh kita ini gerakan. Setidaknya ibu-ibu bisa lakuin olahraga ini 30 menit sehari, yaitu dengan jalan kaki santai atau kalau bisa mungkin lari kecil-kecil 30 menit aja sehari, itu udah cukup. Jadi biar tubuh kita itu nggak diem aja ibu-ibu, jadi ada gerak gitu, ada yang dikeluarkan gitu. Karena dengan olahraga ini tadi bisa nurunin tekanan darah tinggi, juga bisa mencegah terjadinya tekanan darah tinggi. Terus yang kedua adalah menghindari stres tadi ya. Kalau stres itu sangat berpengaruh juga. Jadi sebisa mungkin kita lebih kontrol diri kita. Kalau ada sesuatu mungkin masalah atau sesuatu itu lebih dikontrol lagi, bisa dibawa tenang, jangan sampai stres. Terus yang ketiga itu adalah pemeriksaan kesehatan rutin. Nah, ibu-ibu di sini terakhir kali meriksa tekanan darah kapan nih kira-kira? Udah lama. Udah lama banget. Wah, sayang banget ya. Padahal pemeriksaan tekanan darah rutin itu penting banget. Padahal banyak banget orang di luar sana yang nggak meriksain tekanan darahnya, tapi ternyata dia terkena hipertensi tanpa ada
ada tanda dan gejala terlebih dahulu. Kok bisa? Nah, jadi hipertensi ini disebut juga dengan silent killer, yang artinya membunuh diam-diam. Jadi, hipertensi itu bisa membunuh seseorang tanpa sebelumnya itu ada tanda dan gejala. Tiba-tiba berakibat fatal. Nah, makanya di sini kenapa diperlukan kontrol secara rutin itu agar kita tahu nih, kita tuh menderita hipertensi atau enggak sih. Dan kalau misalkan iya pun, jadi ada penanganan dini untuk kita. Untuk mencegah lebih parahnya gimana, terus tindakan berikutnya apa. Jadi lebih ada penanganan yang tepat kalau kita kontrol secara rutin gitu. Makanya ibu-ibu di sini diharapkan banget supaya lebih rutin lagi ya periksa tekanan darahnya. Terus yang keempat itu adalah menghindari makanan yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Apa aja sih makanan yang bisa ningkatin tekanan darah tinggi? Nah, oke. Jadi yang bisa nyebabin tekanan darah tinggi itu adalah yang pertama, makanan yang mengandung lemak jenuh. Di sini ibu-ibu ada yang tahu nggak nih contoh makanan yang mengandung banyak lemak? Apa aja? Ayo. Banyak lemak. Iya, apa aja? Gorengan. Ih, bener banget. Gorengan, daging sapi, jeroan, terus keju-kejuan, susu, mayonaise, itu termasuk lemak jenuh yang bisa ningkatin tekanan darah tinggi. Dan itu patut banget harus dihindari ya Bu ya. Dijauhkan makanan itu ya. Terus ada yang kedua adalah makanan yang mengandung garam tinggi. Nah, makanan yang mengandung garam tinggi ini apa maksudnya? Makanan yang asin-asin, yang terlalu asin berlebihan. Kayak apa? Keripik singkong asin atau makanan jenis apapun yang asin itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan tekanan darah tinggi. Dan yang ketiga itu ada makanan yang mengandung tinggi gula. Makanan yang manis-manis ya ibu-ibu maksudnya. Contohnya kayak apa? Banyak, donat. Terus bikin teh manis, gulanya terlalu manis. Pokoknya yang berlebihan manisnya itu nggak baik. Kenapa? Karena selain bisa ningkatin tekanan darah tinggi, itu juga bisa menyebabkan diabetes. Nah, tadi itu makanan yang harus dihindari ya Bu ya. Nah, kira-kira ada gak sih makanan yang bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi? Nah, itu ada jenis-jenis makanan yang bisa nurunin tekanan darah tinggi. Apa aja? Pertama, timun. Jadi timun itu ngandung antioksidan ibu-ibu yang dimana dia bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Apalagi nih ibu-ibu selain timun tadi, nih kalau di buah-buahannya ada pisang, ada semangka, ada buah bit juga. Nah, kalau di sayuran hijaunya ada bayam, ada selada, ada sawi, dimana sayuran-sayuran tersebut itu mengandung kalsium yang berguna untuk penurun darah tinggi. Terus ada apa lagi? Ada yogurt. Kok yogurt boleh? Boleh, asal dia rendah lemak. Jadi harus dicari-cari juga yogurt yang rendah lemak. Terus apa lagi? Terus ada roti gandum, terus ada beras merah. Nah ibu-ibu, dari yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang ingin bertanya nggak ibu-ibu? Oke ibu-ibu, kalau udah paham, coba ya saya mau nanya nih, apa aja sih penyebab dari hipertensi itu? Makanan. Betul. Keturunan. Bener. Olahraga. Olahraga kurang ya? Iya bener. Stres. Betul. Dan next. Selanjutnya adalah apa aja sih tanda dan gejala dari hipertensi itu? Sakit kepala. Betul. Gampang marah. Gak nafsu makan. Benar. Habis itu coba saya tanya, kira-kira apa aja sih cara untuk mencegah biar nggak terjadi hipertensi itu? Rajin olahraga. Iya benar. Menghindari makanan yang menyebabkan hipertensi. Benar. Menghindari stres. Betul. Melakukan pengecekan. Iya bener banget. Oke, udah pada paham ya. Udah paham, mudah-mudahan dengan adanya pembicaraan ini ibu-ibu jadi lebih tahu nih apa itu hipertensi, penyebabnya bagaimana, terus cara mencegahnya bagaimana, terus tanda dan gejalanya seperti apa, dan apa aja sih makanan yang harus dihindari. Dan saya juga berharap dengan adanya penyuluhan ini, ibu-ibu di Kecamatan Lingo ini bisa lebih peduli lagi akan kesehatan dirinya, lebih sering untuk mengecek kontrol tekanan darah tinggi, dan bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau begitu penyuluhan ini akan saya tutup.
mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.